Shalom, puji Tuhan, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam ibadah kita. Pagi ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum masuk dalam hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami ada pagi ini semua karena kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau menaikkan syukur kami, pujian kami ya Tuhan. Mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mengingat pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi ini kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa.
segenap hati kami. Oh, Kau yang layak terima pujian. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Oh Yesus. Amin. Benar Tuhan. Inilah pujian hati kami ya Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selama-lamanya Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, Tuhan lawat setiap kami, supaya kami boleh memahami akan isi hati Tuhan, dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kita baru saja melewati Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan saat ini kita merayakan kebangkitannya. Dan saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Fokus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus telah menimbulkan kehebohan pada waktu itu di kalangan murid-murid, di kalangan para tua-tua, imam-imam, bahkan seluruh masyarakat. Dan murid-murid saat itu ketakutan karena mereka mendapat ancaman dari para imam. Mereka banyak yang bersembunyi, mereka berlarian ke sana sini, bersembunyi di mana-mana.
Dan dari peristiwa kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah fokus dan harapan manusia. Kita baca terlebih dahulu dari Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Di hari ketika Yesus bangkit, 2 orang muridnya pergi meninggalkan Yerusalem menuju ke suatu tempat yang bernama Emmaus. Emmaus itu kira-kira 11 km jauhnya dari Yerusalem. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem, tempat yang telah memberikan mereka banyak kenangan sekaligus kesedihan. Menjauhi lokasi di mana guru mereka mati dan dikuburkan. Dan di tengah jalan ketika mereka berbincang-bincang satu sama lain, datanglah Yesus mendekati mereka dan ikut berjalan bersama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenali siapa itu. Mereka tidak kenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mata mereka seakan tertutup, mungkin dibutakan dengan perasaan dan keadaan mereka saat itu. Mereka begitu sedih, ada kekecewaan, mungkin ya ada ketakutan juga. Dan situasi saat itu membuat murid-murid itu begitu terguncang sehingga mereka tuh tidak fokus dengan kehadiran Tuhan. Mereka lebih fokus pada diri mereka sendiri yang saat itu sedang berduka, yang kehilangan guru yang mereka kasihi pada saat itu. Dan mereka juga dalam keadaan ketakutan atas ancaman dari para tua-tua. Dan mereka juga fokus pada masalah yang sedang mereka alami. Setelah guru mereka mati, mereka berpikir bagaimana ke depannya. Mereka bingung bagaimana dengan nasib mereka ke depannya, harus bagaimana, harus kemana. Dan mereka juga fokus dengan kejadian yang saat itu lagi viral, lagi heboh, di mana Yesus seorang yang tidak berdosa mati di kayu salib, dan bukan cuma itu, tetapi sekarang mayatnya hilang. Dan itu sangat heboh waktu itu, bagaimana rumor yang mereka dengar katanya mayatnya dicuri. Tetapi perempuan-perempuan dari kalangan mereka, dari kalangan murid-murid mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan semua itu memenuhi kepala mereka sehingga mereka gagal fokus ketika Tuhan menghampiri mereka, berada bersama mereka. Yesus hanya dianggap sebagai orang asing yang sama-sama mau ke Emmaus. Bapak Ibu, seringkali kita juga tidak menyadari kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini. Karena mata kita tidak tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Kita terlalu fokus dengan keadaan diri kita sendiri, dengan kebutuhan kita, dengan kepentingan kita sendiri. Kondisi, masalah, pergumulan kita itu seringkali membutakan kita sehingga kita tidak menyadari dan tidak menghargai penyertaan Tuhan, tidak menghargai kehadirannya di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan senantiasa berada bersama-sama dengan kita. Lukas 24 ayat 18 mengatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Pernah bertanya seperti itu? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dengan saya? Apakah Tuhan tidak tahu dengan keadaan yang kami alami? Tapi benarkah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang terjadi? Lukas 24 ayat 20-21. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Pada waktu itu bangsa Israel memang dijajah oleh bangsa Romawi dan mereka sedang menantikan Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman dahulu itu. Mereka menantikan Mesias yang mereka pikir akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi ini. Mereka berharap bahwa Yesus adalah Mesias itu yang akan menjadi raja bagi bangsa mereka. Tapi harapan murid-murid dan pengikut-pengikut Yesus ini kandas. Begitu mereka melihat ternyata Tuhan Yesus diseret ke mahkamah agama. Tuhan Yesus diadili dan Tuhan Yesus yang begitu hebat dengan melakukan banyak mujizat itu ternyata mati di kayu salib. Mereka kecewa karena Tuhan Yesus tidak menjadi raja sesuai dengan harapan mereka. Bapak Ibu, alasan mereka begitu sangat terpukul dan kehilangan arah sebenarnya karena fokus dan harapan mereka itu tidak sepaham dengan rencana dan kehendak Allah. Murid-murid tidak paham apa yang sedang Tuhan lakukan. Sekalipun Tuhan Yesus dikatakan telah berulang-ulang memberitahukan bagaimana ia akan mati dan bangkit. Dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Begitulah potret kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Seringkali kita cuma memikirkan hidup kita itu baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan, untung atau rugi. Kita tidak berfokus kepada kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Fokus yang salah menyebabkan kita juga menaruh harapan yang salah. Jadi pastikan Bapak Ibu bahwa fokus dan harapan kita itu sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dan hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah fokus Allah. Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tuhan memang telah menyatakan rencananya itu sejak dulu. Semuanya itu tercatat dalam Alkitab. Tapi seringkali kita memang tidak paham dan bahkan mungkin kurang percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Segala perkara rohani itu memang tidak bisa dinilai dengan otak manusia. Kita butuh pewahyuan dari Tuhan. Kita butuh Tuhan sendiri yang menyingkapkan buat kita sehingga kita bisa memahaminya. Demikian juga dari Lukas 24 ayat 22 sampai 24. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memang merupakan perkara rohani yang membuktikan bahwa kuasa Tuhan melampaui nalar manusia. Perbuatan Tuhan itu begitu ajaib, di luar logika dan di luar akal kita. Kebangkitan Yesus itu bukan berita bohong, bukan rekayasa, dan sama sekali tidak ada campur tangan manusia.
Tidak ada manusia yang berkuasa atas maut dan bangkit dari kematian. Hanya Yesus yang mampu mengalahkan maut. Yesus bangkit dari matinya, ia meninggalkan kuburnya dan tidak pernah kembali lagi masuk ke dalam kuburan itu. Sebab dia hidup. Dia tidak butuh kuburan lagi. Dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kuburan itu kan hanya untuk orang mati. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, dia hidup dan dia tidak perlu masuk lagi ke dalam kuburan itu dan tidak butuh lagi. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah cara Allah untuk menebus kita dan menyelamatkan kita. Untuk membuka jalan masuk kepada semua orang yang percaya kepadanya untuk bisa datang kepada Bapa, untuk diampuni, untuk dibenarkan, untuk dikuduskan, dan untuk beroleh kehidupan yang kekal. Fokus Allah adalah untuk menyelamatkan manusia dari kebinasan yang kekal. Untuk itulah Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Sekalipun itu adalah hal yang berat tentunya buat dia. Terbukti dalam Yohanes 12 ayat 27 dikatakan, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak punya perasaan? Dia pun bisa merasakan yang namanya kesedihan, ketakutan, kesakitan, bahkan stres. Tetapi Tuhan Yesus mengabaikan bagaimana sakitnya ditinggalkan, dikhianati, ditolak, direndahkan, bahkan disiksa sampai mati. Yesus tetap fokus kepada rencana Allah. Dia menjalani penderitaannya, memikul salibnya, bahkan sampai mati di kayu salib supaya kita ditebus dan diselamatkan. Dalam Ibrani 12 ayat 2-4. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu, Yesus fokus dan Dia telah menyelesaikan bagiannya. Dengan tekun Ia memikul salib dan menanggung penderitaan yang begitu hebatnya. Sekarang bagian kita adalah mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan sepenuhnya dan fokus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu. Jangan menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia tahu segala kesusahan kita itu. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan Dia akan menyertai kita sampai kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau telah rela mati buat kami Tuhan Yesus. Dengan tekun Engkau menanggung segala penderitaan itu bagi kami, supaya kami boleh diampuni, dibenarkan, dan kami boleh dikuduskan, bahkan mengalami hidup kekal bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjadi contoh yang baik untuk setiap manusia. Bagaimana Engkau fokus dan terarah tertuju hanya kepada rencana kehendak Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami pun mengarahkan mata kami sepenuhnya kepada Tuhan dan mengerjakan keselamatan kami dalam takut dan gentar. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami setiap hari, memberikan kami kekuatan dan memberikan kami arahan supaya kami tetap kuat, tidak lemah dan tidak putus asa. Terima kasih Bapa, Tuhan mau memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang mencukupkan segala yang kami butuhkan, Tuhan yang menyembuhkan setiap kami yang sakit, memberi kekuatan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Gereja Betel Indonesia, pemimpin kami Pendeta Rubin Adi Abraham, Tuhan berkati, BPP, BPD dan seluruh pejabat-Mu bahkan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan pakai kami untuk menuntaskan amanat agung-Mu. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, pemerintah pusat hingga ke daerah. Tuhan berkati semuanya, berikan roh yang takut akan Tuhan. Biar ada pemulihan di negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami berpisah dan kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dan kebaikan dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, sukacita dan kemenangan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang menerima semua berkat ini, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.